Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, anak lagi karo ampun kesuruhan. Ya. Kita insya Allah sekarang akan membahas tentang kiroah dan qori'nya, imam kiroah dan bacaannya. Pokoknya akan kita bahas adalah pengertian tentang kiroah, sejarah pembangunan ilmu kiroah, ragam kiroah dan hukumnya, terus 7 profil nanti imam kiroah masyhur dan hukum adanya perbedaan kiroah insya Allah. Nah terus berkaitan dengan kiroah atau pengertian kiroah yang pertama, iya. Nah sebenarnya kata kiroah ini jamak dari kata ya kiroah pakai tabuter ya kiroah. Jadi saya ulangi kiroah yang cara tulisan bahasa dan pakai alif ta ini adalah jamak dari kiroah yang berasal dari qoro'a yaqra'u kiroatan. Yang menurut istilah kiroah adalah salah satu aliran dalam pelafalan atau pengucapan Al-Quran, dan dipakai oleh salah seorang imam yang berbeda dengan yang lainnya dalam ucapan atau nanti kemudian dialek ya. Ikut mama sana. Ikut mama. Sana ke sana. Ayo. Coba dikit aja. Kita lagi lewat bola. Sana. Ya. Kira ini berdasarkan sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ini ya. Nanti insya Allah kita melihat profilnya, nanti insya Allah akan ketemu bahwa Iqra Imam A diruntut sampai kepada Rasul SAW. Nah sejarah pembangunan kiroat nanti. Sejarah pembangunan kiroat nanti atau sejarah pembangunan ilmu kiroat nanti. Ini sebenarnya para sahabat ini mempelajari kemarin ya. Jadi ketika wahyu turun ya nantilah Nabi langsung menyampaikan kepada para sahabat ya, dan menjelaskan bahwa ini turun ayat yang berbunyi begini ya, nanti diletakkan di setelah ayat yang berbunyi ini pada surat yang membicarakan tentang ini. Nah kemudian antusias sahabat ini kemudian mereka tidak hanya menghafal tapi juga mempelajari bagaimana cara pengucapan yang baik dan benar dari Al-Quran itu ya. Langsung dari Rasul maupun dari sesama sahabat yang mendengar dari Rasul SAW. Ini antusias mereka ya. Ini. Kemudian nanti ya, kalau kita berkaitan dengan kemarin adanya 7 ahruf, ini kan nanti kadang Nabi melihat, oh ini orang ini dialektikanya kayak gini, kalau membaca yang cara kayak gini kesulitan, maka dia diberi bacaan yang semacam ini, sehingga ketika kita melihat nanti sejarah tentang bagaimana perbedaan bacaan imam dan Hudzaifah ini yang ketika itu kalau ada salat Isyam ya, ini Hudzaifah ngimami dan membaca surat Ali Imran tidak sesuai dengan apa yang dibaca oleh Umar, karena Umar mendengarnya dari Nabi juga berbeda, maka ya, Umar ini hampir aja ya mengikat lehernya. Akhirnya Umar menunggu sampai Hudzaifah selesai sholat, Hudzaifah dibawa ke Nabi dan kelihatan bahwa Nabi ini, orang ini membaca Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang kau bacakan kepada saya. Kemudian Nabi bertanya pada Hudzaifah, coba yang kamu tanda baca seperti apa dibaca. Terus Nabi berkata seperti itulah Al-Quran diturunkan. Nah kemudian ketika kepada Sayyidina Umar coba baca surat ini, Umar baca dengan cara baca yang berbeda seperti yang dibaca oleh Hudzaifah. Nah, kemudian Nabi bersabda, ya Umar seperti itulah Al-Quran diturunkan. Lah
Kemudian hal yang kayak gini ini memunculkan atau menjadi salah satu cikal bakal atau embrional ya nanti kemudian berdirinya dan munculnya berbagai sisi qiraah ya. Nah ya bahkan dari beberapa ya. Nah, ini secara resmi direkomendasikan oleh Rasulullah SAW sebagai rujukan ya sahabat-sahabat yang nanti menjadi rujukan atau sumber pokok dalam pembacaan Al-Quran. Di antaranya pertama dari Abdullah bin Amr bin As menyatakan bahwa Rasul bersabda, yaitu ambillah atau belajarlah Al-Quran dari 4 orang, di antara yaitu pertama Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'ad dan Ubayyah bin Ka'ab. Dan ini riwayat ini sahih dalam Bukhari, kitab Bukhari ada. Yang kemudian dan kemudian ya Rasulullah SAW juga bersabda ayat lainnya, dari barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan sebenarnya sebagaimana ia diturunkan ya, maka hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Ummi Abdin atau Abdullah bin Ummi Maktum ini nanti ya. Ini beberapa riwayat yang memberikan rekomendasi. Juga masih banyak riwayat lain yang memberi tapi tidak ada 2 riwayat yang memberikan rekomendasi Nabi langsung tentang kepada siapa yang kita membaca atau mengambil Al-Quran. Dengan kata lain, kalau melihat itu maka ya tidak ya, seluruh sahabat ini nanti memiliki bidang yang sama khususnya dalam berkaitan qiraah. Ini masa Nabi apalagi kita ya. Terus selanjutnya diantara sebenarnya sahabat saja dengan kata lain maksudnya Bapak rekomendasi 4 itu bukan murni hanya 4, tetapi nanti kalau kita lihat juga nanti juga ada ya sahabat yang populer juga berkaitan dengan Al-Quran dan bacaannya. Di antaranya adalah pertama Utsman bin Affan yang juga termasuk ya nanti 10 besar sahabat yang populer dengan bacaan Al-Quran. Ali bin Abi Thalib, Ubayyah bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, ya, Abu Darda, Ibnu Mas'ud, ya, Abu Musa al-Asy'ari dan sebagainya. Ya. Nah, nanti termasuk ya nanti sahabat-sahabat besar yang populer dalam bidang bacaan Al-Qur'anan. Nah, kemudian dari mereka lah ini kebanyakan para sahabat dan para tabi'in yang berada di seluruh daerah dan penjuru Islam ini kemudian belajar cara baca Al-Quran, dan kemudian dari tabi'in itu nanti menyebar ke berbagai daerah-daerah yang lain di mana daerah itu adalah daerah-daerah pemerintahan Islam ya. Bagaimana tata cara membaca Al-Quran ya. Ya, di antara lain kota besar Islam yang menjadi metropolitan ya, ketika itu ini adalah Madinah. Dan Madinah ini nanti yang menjadi power daripada bacaan adalah Ibnu Musayyab, Urwah, ya, Salim dan Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan Mekah ini nanti yang sangat populer atau menjadi powernya adalah Ubaid bin Umair, Atha bin Abi Rabah, Tawus, Mujahid dan Ikrimah. Itu langsung mereka berbeda Ibnu Abbas ya. Di Kufah nanti ada Ikrimah ya, atau mengatakan Al-Qamah ya. Ada Al-Aswad, Masruq, Ubaidah dan lain sebagainya. Di Basrah diantaranya adalah Abu Aliyah, ya, Abu Roja, ya, Qatadah dan Ibnu Sirin. Ini termasuk pembesar Al-Quran di daerah Basrah. Di daerah Sam ini ada Mughirah ya, dan ada beberapa para pengikut dari pada Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, mereka adalah dari kelompok tabi'in. Sehingga kalau kita lihat ini ada ada 5 madrasah besar tentang madrasah Al-Quran di Makassar tabi'in, itu Madinah, Mekah, Kufah, Basrah dan Syam.
Ya. Kemudian pada masa tabi'in atau iya awal abad kedua Hijriah ya. Ini ada beberapa kelompok yang mulai serius dan bersungguh-sungguh dalam menata tata baca pengucapan Al-Quran ya. Nanti hingga menjadi ilmu tersendiri sebagaimana ilmu syariat lainnya ya. Ini nanti ya. Nah, kemudian muncul pula madrasah-madrasah qiraah yang mempelajari tentang ilmu-ilmu qiraah tersebut. Yang akhirnya muncul keberadaan para qurra atau para imam ahli bacaan yang hingga hari ini ya, qiraatul Quran ini banyak disandarkan kepada mereka yang sering disebutkan ada nanti kelas imam 7, ada imam ngasroh ya. Imam 7 ini termasuk imam yang sahih dan boleh diikuti imam ngasroh juga, dan nanti ada imam arba'ata nasyara, imam 14. Kali imam 14 berarti yang 7 adalah 7 dari imam sab'ah ditambah pokoknya dari 3 nanti kemudian disebut dari imam asraf, dan yang selainnya atau selain dari beliau. Dia mengatakan yang selain daripada yang 10 ke atas itu nanti yang ini masih ada ikhtilaf ini ya. Sehingga ya kemudian muncul ya, setelah madrasah itu untuk mempelajari ilmu tentang qiraah ya, yang akhirnya nanti korek dan kemudian bacaan bersemi di seluruh daerah ini. Oke. Nah, selanjutnya berkaitan dengan saya itu tentang ragam qiraah dan hukum ragam qiraah dan hukum-hukumnya ya. Berkaitan dengan imam atau guru qiraah itu banyak, kalau kita sadar ini jumlahnya ini sangat banyak. Ya. Hanya sekarang yang populer ini ada 7. Ini yang populer sebenarnya, tapi kalau kita melihat ini tidak hanya 7 ya. 7 itu adalah yang populer dan yang dianggap sebagai imam yang paling absah dan diikuti menjadi pokok ya dalam segi bacaan ya. Qiraah 7 atau bacaan yang disampaikan oleh imam 7 ini adalah yang sahih dan memenuhi syarat-syaratnya yang ditentukan oleh ilmu qiraah. Adapun syarat-syarat tersebut diantaranya pertama, ini berkaitan dengan bahwa qiraah yang disampaikan oleh imam 7 ini muwafaqah atau sesuai dan cocok dengan lughat bahasa Arab ya, atau linguistik bahasa Arab. Ini yang pertama. Yang kedua, bacaan imam 7 ini nanti sesuai atau muwafaqah ya, dengan salah satu ros usmani atau huruf-huruf Al-Quran yang ditulis di mushaf Utsman atau di mushaf imami gitu ya. Dan yang ketiga adalah nanti memiliki kesinambungan atau sanad ya. Jadi imam itu dari gurunya, dari sahabat, dari nabi. Itu memiliki runtutan yang sahih ya. Dan bisa dipertanggungjawabkan serta kuat. Ini paling tidak 3 pokok itu yang kemudian menyebabkan kenapa qiraah 7 atau qiraah yang disampaikan oleh imam 7 ini dianggap paling sahih dan dipertahankan sekarang. Dengan ketentuan tersebut, maka kemudian nanti dengan ketentuan tersebut ya, diantaranya adalah runtutnya qiraah, terus kemudian qiraah itu muwafaqah atau sesuai, ada kesesuaian dengan format bahasan Arab, dengan format ros Utsmani atau tidak, dan sanadnya kayak apa. Nah kemudian muncul ya pengklasifikasian tentang qiraah ya, qiraah. Nah, oleh sebab itu nanti muncul bahwa ya, qiraah yang ada ini memiliki beberapa jenis. Pertama
Ini nanti adalah ada qiraah mutawatir, ada qiraah masyhur, qiraah ahad, qiraah syadz, qiraah maudhu, dan qiraah mudraj. Ini kalau tidak ya 6. Nah, untuk yang pertama qiraah mutawatir. Qiraah mutawatir itu apa? Qiraah mutawatir adalah qiraah yang dinukil atau dikutip oleh sejumlah besar riwayat yang tidak mungkin mereka ini bersepakat dalam melakukan suatu kedustaan. Ya. Dari adanya sejumlah orang yang kira-kira dalam jumlah itu ya, dan sanadnya ya, jadi tidak mungkin adanya ya. Saya ulangi tadi, qiraah mutawatir ini adalah qiraah yang dikutip oleh sejumlah besar para perawi yang dalam jumlah itu ini tidak mungkin mereka sepakat untuk melakukan kebohongan. Ini ya. Nah, kemudian satu itu diriwayatkan dikutip oleh sejumlah besar, kemudian mereka punya kesinambungan sanad yang tidak putus hingga Nabi atau hingga Rasulullah SAW. Itu dan memiliki kesesuaian juga dengan kaidah linguistik Arab dan Khos Usmani. Maka qiraah yang kayak gitu ini masuk ke kategori qiraah mutawatir dan ini qiraah yang paling kuat. Ini. Dan yang kedua adalah qiraah yang masyhur. Qiraah yang masyhur ini adalah qiraah yang menurut ditinjau dari segi sanadnya dia sahih. Cuma berkaitan dengan kelompok orang yang mengutipnya ini tidak sampai kepada jumlah mutawatir, tidak sampai pada jumlah mutawatir. Ya, ini siji. Tadi kembali lagi yang meriwayatkan tidak sesuai dengan jumlah periwayat qiraah mutawatir. Itu terus kemudian yang kedua memang ya, bahasa atau qiraahnya logat bacaannya ini sesuai dengan format linguistik Arab ya. Linguistik Arab, terus kemudian juga nanti ya, dia ya, memiliki ya, kesinambungan ya, kesinambungan karena bisa ya, sehingga dia tidak bisa dikategorikan sebagai qiraah yang syadz atau keluar dari kaidah. Ya. Nah, qiraah yang masyhur ini boleh kita praktekkan. Tapi yang paling kuat yang pertama yang mutawatir. Yang kedua, yang ketiga adalah qiraah ahadi. Untuk qiraah ahad. Nah, qiraah ahad ini ada apa? Qiraah ahad ini adalah qiraah atau gaya ya, atau teknik membaca ayat Al-Qur'an ya, ditinjau dari sanadnya sahih. Tapi kalau ditinjau dari apa yang dibaca ini tidak sesuai dengan aturan Ros Usmani atau Khot Usmani ya, serta ya, tidak sesuai dengan aturan ya, kebahasaan Arab atau linguistik Arab ya, dan juga kemudian tidak terkenal ya. Nah, memang qiraah ini nanti kebanyakan ulama ini menilai tidak boleh diamalkan bacaannya karena ya ini kurang bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat ini adalah nanti qiraah syadz. Nah, qiraah syadz ini adalah qiraah yang tidak ditinjau dari sanadnya tidak sahih, kemudian tidak sesuai dengan Ras Usmani dan juga bisa bertentangan juga dengan format kebahasaan Arab atau linguistik Arab. Ini. Nah, kemudian yang kelima adalah qiraah maudhu. Qiraah maudhu ini adalah qiraah yang tidak ada asalnya, tidak jelas dari siapanya. Ya. Ini. Sedangkan yang keenam adalah nanti qiraah yang mudraj. Nah, qiraah yang mudraj adalah qiraah yang ditambahkan ke dalam qiraah sebagai penafsiran aja. Ya. Misal nanti termasuk nanti qiraah sehingga seandainya ghairil maghdubi al-yahudi walaudallin nasara misalnya. Lah kata ghairil maghdubi kemudian
di buku adanya kata Yahudi ini, kata Yahudi ini hanya sebagai atau berfungsi untuk menjelaskan siapa si al-maghdub walau dolin nasora, karena kata nasora ini untuk apa? Ini hanya di buku atau disisipkan untuk menafsirkan kata al-maghdub, sehingga itu nanti berkaitan pembacaan itu disebut kata mudraj, ya. Ya. Nah, dari keenam qiraah tadi mulai masyhur, mutawatir, masyhur, ahadi, syadz, maudhu, ya. Terus kemudian mudraj. Ini yang 4 yaitu ahadi, syadz, maudhu dan mudraj ini tidak boleh diamalkan dalam segi membaca Quran. Sedangkan untuk yang mutawatir dan masyhur ini yang boleh, dan yang paling kuat adalah yang mutawatir. Kemudian kita ke imam qiraah 7. Imam qiraah 7. Atau yang disebut dengan qiraah sab'ah, ya, atau imamnya. Nah, qiraah 7 ini adalah para qori atau para imam ahli baca yang hafal Al-Quran dan terkenal dengan hafalannya serta ketelitian mereka. Dan kemudian dalam menyampaikan qiraah kepada kita ini juga sesuai dengan yang mereka terima dari guru-gurunya, sampai dari sahabat sampai dari Nabi. Nah, qiraah yang mutawatir ini misalnya kembali, qiraah yang mutawatir ini semuanya kita kutip dalam, ya, dari para qori yang hafal Al-Quran dan terkenal dengan hafalannya serta ketelitian. Nah, qiraah terus apa qiraah yang mutawatir? Kalau berkaitan dengan qiraah sab'ah, ini termasuk ke rumpun, ya, nanti qiraah yang mutawatir. Sedangkan kalau yang ketika ditambah 3 imam kemudian menjadi ngasroh, maka itu masyhur. Yang jelas pokoknya posisi 7 imam ini nanti bacaannya ini termasuk bacaan yang mutawatir. Dan pada hafalannya juga benar-benar teliti, terkenal, dan juga kesinambungan sampai kepada sumbernya memang jelas bisa dipertahankan. Nah, kemudian nanti para qori atau 7 ini nanti kemudian menjadi imam-imam qiraah atau imam-imam bacaan Al-Quran yang masyhur, yang menyampaikan qiraah kepada kita, ya, dari apa yang mereka terima dari sahabat dan dari Nabi SAW. Nah, mereka di sisi lain, mereka kenapa kayak gitu? Karena mereka memiliki keutamaan ilmu dan pengajaran tentang kitab-kitab Allah, khususnya dalam teknik membaca. Nah, ini dikuatkan sebagaimana sabda Nabi, ya, yang dinyatakan bahwa sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kemudian siapa saja sih imam qiraah 7? Imam qiraah 7 pertama ini adalah Imam Abu Amr atau Abu Ngamir, ya. Imam Abu Amir ini meninggal pada tahun 118 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Yahsubi. Beliau adalah seorang qadhi, hakim di Damaskus, ya, pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Nah, kemudian Ibnu Amir ini dipanggil Abu Imron juga dengan panggil dia. Kalau dilihat dari tahapannya, beliau termasuk seorang tabi'in. Lah, adapun Al-Qur'annya beliau belajar qiraat dari Mughirah Ibnu Abi Syaibah Al-Mahzumi. Al-Mahzumi ini belajar dari Utsman bin Affan sahabatnya, ini dari Rasulullah SAW. Ibnu Amir ini wafat di Damaskus pada hari Asyura atau Muharram, tanggal 10 Muharram tahun 1118 Hijriah. Ini muridnya Bung Amir, ya.
dia nanti juga punya murid dalam ilmu qiraah ya. Ya. Abu Amir ini nanti ada Abu Amr. Muridnya ya, Salahuddin adalah Abu Amr Hafiz bin Umar Ad-Duri, dan yang kedua adalah Abu Shu'aib Sholeh bin Ziyad As-Susi. Nanti dengan kata lain nanti ya, murid daripada Abu Amr Ibnu Amr adalah nanti Susi dan Duri ini nanti ya. Duri. Yang kedua dari Imam 7 adalah Ibnu Katsir. Ini Ibnu Katsir bukan Ibnu Katsir Mufasir ya. Kan. Ibnu Katsir. Ya, nama daripada Ibnu Katsir ini adalah nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Abdullah bin Katsir Ad-Dari Al-Makki, Mekah. Ya, dia adalah seorang imam dalam hal qiraah di Mekah ya. Nah, dia seorang tabi'in, murid dari sahabat yang pernah hidup bersama sahabat Abdullah ibnu Jubair ya. Ya. Abu Ayyub Al-Ansari, Anas bin Malik ya, dan sebagainya. Itu diantara guru-gurunya Ibnu Katsir ya. Saya ulangi, dari antara sahabat yang pernah dijumpai dan belajar darinya adalah Abdullah bin Jubair, Ayyub Al-Ansari, dan Anas bin Malik. Nah, Ibnu Katsir wafat di kota Mekah pada tahun 120 Hijriah. Ya. Nah, perawinya adalah Al-Bazi yang wafat, Imam Bazi wafat pada 250 Hijriah, dan Imam Qombul yang wafat pada 291 Hijriah. Ini nanti. Ya. Dari Imam Bazi itu siapa? Ya, nanti riwayatnya, nanti jadi Abu Bazah. Ya, Abu Bazah ini dengan bacaan dari Ikrimah sebagainya. Nah, kemudian tadi muridnya Ibnu Katsir yang kedua adalah yang disebut dengan Imam Qombul ya. Okay. Terus Imam Asim ini asli Kufah ya, di Kufah. Imam Asim meninggal pada tahun 128 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Asim bin Abi An-Najud Al-Asadi ya. Dia disebut juga dan Ibnu Bahdalah, panggilannya adalah Abu Bakar. Dia juga seorang tabi'in yang wafat pada sekitar pokoknya 127 dan 28. Nanti di Kufah pada akhir kepemimpinan Marwan bin Abdul Malik. Nah, kedua periwayatnya atau orang yang meriwayatkan qiraahnya Asim ini diantara pertama adalah Syu'bah ya. Orang yang pernah tidur ya, orang ini Syu'bah ini orang tidak pernah tidur di atas tikar atau kasur selama 50 tahun. Dan dia ya, membaca Al-Quran ya, sebanyak 1024 hataman di tempat duduknya. Nah, beliau adalah beliau sering disebut dengan Abu Bistom Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Basri. Nama aslinya daripada si Syu'bah, murid daripada Asim. Ya. Kemudian murid yang di sisi Kufah ya. Nah, kemudian si muridnya Asim tadi yaitu Abu Bakar tadi. Ini belajar Al-Quran pada Imam Asim ini dari 5 ayat ini. Seperti belajarnya anak kecil. Meskipun ketika itu beliau juga anak kecil, sehingga si Syu'bah ini belajar Al-Quran kepada Asim ini hingga 30 tahun. Karena 30 ayat. Nah, kemudian si Syu'bah ini Syu'bah yang meriwayatkan qiraah Asim ini meninggal 120. Yang kemudian riwayat kedua dari Asim adalah Hafiz
yaitu Hafiz bin Sulaiman Al-Kufi. Panggilannya ada Abu Amr, ya, dikenal dengan Hafiz. Ini dikenal dengan Imam Hafiz. Ya, Imam Hafiz inilah yang terkenal dan sering kita temukan di negara kita. Imam Hafiz ini belajar pada Asim dan wafat pada Hafiz, Imam Hafiz ini meninggalnya pelupa masa mungkin 180, tapi coba ini ada kurang jelas. Oke. Terus kemudian yang imam keempat adalah Abu Amr, ya. Ini Abu Amr, nama lengkapnya. Nanti Abu Amr. Nah, Imam Abu Amr. Imam Abu Amr, ini nama lengkapnya adalah Abu Amr Zaban. Abu Amr Zaban Ibnul A'la Ibnu Amr Al-Basri. Dia adalah seorang guru besar bagi para rawi. Ya. Disebut juga dengan nama Yahya. Nah, menurut sebagian orang nama Abu Amr itu adalah nama panggilan daripada Yahya ini. Beliau Abu Amr ini wafat di Kufah pada tahun 154 Hijriah. Adapun kedua murid yang kemudian membawakan riwayat qiraahnya adalah yang pertama adalah Ad-Duri yang wafat pada 246 dan As-Susi yang meninggal atau wafat pada 261. Yang kelima adalah Imam Hamzah Al-Kufi, ya. Imam Hamzah Al-Kufi. Imam Hamzah Al-Kufi ini nama lengkapnya adalah Hamzah Ibnu Habib Ibnu Imarah Az-Zayat Al-Fardi At-Taimi. Dia adalah seorang dulunya adalah budak, budak yang dimerdekakan oleh Ikrimah Ibnu Rabi'ah At-Taimi. Sehingga sebenarnya kondisi apa tidak bisa menjadikan kita harus minder, ya. Ini sebenarnya Imam Hamzah yang dulunya sebagai seorang budak aja bisa melejit menjadi imam besar, ya, karena ketekunannya. Imam Hamzah ini dipanggil dengan Ibnu Imarah, ya. Dan Imam Hamzah Al-Kufi ini meninggal di daerah Hawan pada masa kekhalifahan Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu sekitar tahun 156 Hijriah. Ya. Kedua murid yang meriwayatkan qiraahnya adalah Khalaf yang wafat pada tahun 229 Hijriah dan Khalad yang wafat pada 220 juga 20 Hijriah, ya. Kalau tadi Khalaf wafat 229, yang Khalad ini wafat pada 220 Hijriah. Yang ke-6 adalah Imam Nafi, ya. Imam Nafi ini nama lengkapnya adalah Abu Ruwaim Nafi Ibnu Abdurrahman Ibnu Abu Naim, ya, Alais. Asalnya Imam Nafi ini dari tanah Asfahan, mungkin sekarang Afghanistan mungkin, ya, dengan yang ini. Nah, kemudian dengan meninggalnya Imam Nafi di tahun 169 berakhirlah kepemimpinan para qori di Madinah Al-Munawwarah. Beliau meninggal Imam Nafi meninggal pada tahun 169 Hijriah. Perawinya atau dua orang murid yang paling terkenal, ya. Muridnya banyak, tapi yang paling terkenal yang kemudian meriwayatkan qiraahnya Imam Nafi adalah hiji Qalun
Imam Qalun yang wafat pada tahun 205, dan Imam Waras yang wafat pada tahun 197 Hijriah. Nah, yang ketujuh adalah Imam Kisai. Imam Kisai ini nama lengkapnya adalah Ali ibnu Hamzah. Imam Kisai ini sebenarnya seorang ahli nahwu, ahli nahwu yang berdomisili di Kufah. Dia dipanggil dengan nama Abu Hasan. Nah, menurut sebagian orang juga Imam Kisai ini juga disebut dengan nama Kisai karena dia selalu memakai pakaian Kisai ketika ihram. Imam Kisai ini meninggal di Ronbaweh, tanah Ronbaweh, yaitu sebuah desa di negeri Roi, ketika ia dalam perjalanan ke Khurasan bersama Ar-Rasyid meninggalnya pada tahun 189 Hijriah. Dua murid yang terkenal yang meriwayatkan bacaan daripada Imam Kisai ini adalah Abu Haris yang wafat pada Abu Haris, ini ada salah tulisannya. Abu Haris Alaisi, ini kalau tidak salah meninggal pada 200 ya. 224 atau 224 palingan sini, saya masih ada keraguan ini. Nah, dan juga yang kedua adalah Ad-Duri yang meninggal pada tahun 246 Hijriah. Ini ya, Hijriah. Ini dua murid terkenal yang meriwayatkan daripada bacaannya Imam Kisai. Nah, kemudian berkaitan dengan itu Imam Asy-Syatibi ini mengatakan bahwa adapun ahli panggilannya Kisai dan Kisai ini sering disebut dengan Ali karena Kisai pakaian ihramnya. Sedangkan Lais Abu Haris perawinya adalah Hafiz Ad-Duri. Kemudian di akhirnya ada yang ingatan. Entah karena apa tidak paham ya. Nanti. Itu tentang sekilas tentang profil daripada Imam Sabngah dan juga bacaannya ya nanti ya. Ini selanjutnya berkaitan dengan hikmah adanya perbedaan dalam segi qiraah Sabngah. Pertama ya, jadi hikmahnya adalah membuktikan ya, atau sebagai bukti yang sangat jelas tentang ya, keterjagaan Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan, sehingga meskipun mempunyai banyak qiraat tetapi tetap terpelihara dan terjaga. Yang ketiga adalah adanya perbedaan qiraah ini ya, bukan sebagai ajang untuk kita pojokkan, tapi sebagai merupakan hikmah yang mendatangkan keringanan bagi seluruh umat serta kemudahan dalam membaca, karena tidak semua orang ini mudah dalam membaca dengan cara atau dialektika. Yang ketiga, ini juga membuktikan kemujizatan Al-Quran, karena dengan adanya qiraat yang berbeda ternyata bisa memunculkan istinbat jenis hukum yang berbeda pula. Contoh dalam masalah, misal nanti dalam masalah lafaz ya, warjulakum dan warjulikum nanti mereka yang membaca warjulakum ini menunjukkan ya, nanti boleh harus membasuh kaki, sedangkan yang membaca warjulikum ini menunjukkan hukum mencuci kedua kaki dalam wudu, sementara yang membaca sementara bacaan yang kedua ya wa arjulikum ini boleh mengusap ya dalam menggunakan khuf atau moza. Ini yang keempat, ini qiraah
yang satu, antara qiraah satu dengan qiraah yang lain ini bisa menjelaskan dan saling menguatkan ya qiraah yang lain. Contohnya nanti dalam surat Jumat misal adanya lafal ayat 9 ini, fas'au ila dzikrillah ya amanu idza nudiya li sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau melihat dari kata fas'au ini baca Imam Hafiz ya, ini menunjukkan harus berjalan cepat, lari. Nah, tetapi kemudian diterangkan dengan qiraat imam lain ya, yang membaca famdu ini berarti pergi, pokoknya berangkat, bukan berarti fas'au ini baru cepat-cepat, itu tidak. Ini ya, itu sekilas tentang imam qiraah ya. Nanti untuk lebih lanjut silahkan Anda untuk bertanya dan menanyakan tentang ini. Mungkin kita ada waktu yang ini hanya berapa ini? Anis, Atik, Elia, Emel, Vela, Akbar, Muhammad Fauzi, Munah Khotijah, Nur Fatma, Pratama, Yuda, Ristin, Singgih, dan Triningsih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ini yang lain pada kemana ini? Silakan, kalau ada yang bertanya. Halo. Belum ada. Ada yang mau bertanya? Yo. Ya. Untuk sekarang belum, Pak. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, tapi lanjut Anda harus pelajari lagi ya. Dan apa yang saya sampaikan ini bukan hanya itu, tapi sebenarnya masih banyak, dan itu hanya sebagai pancingan barangkali. Ya, ini kalau bisa, kalau enggak ya hanya sebagai pengantar ya. Dalam perempuan ini kira-kira dari saya demikian, bermanfaat untuk tauhid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.